saya Maulendari dengan akhir NPM 059. Saya Dwi Julila Putri dengan akhir NPM 062. Perkenalkan, nama saya Hanifah Asar dengan akhir NPM 051. Saya Melanie Kasabila dengan akhir NPM 074. Saya Ferry Ilham dengan NPM akhir 011. Saya Karisma Mauli Abdul Iman dengan NPM akhir 071. Nama saya Agus Rosyan Pratama dengan NPM 24510120007. Perkenalkan, nama saya Linda Ovi Rahayu dengan NPM akhir 044. Nama saya Muhammad Raffi Raya dengan NPM akhir 008. Di presentasi kali ini sebenarnya kami punya beberapa tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama, kami ingin teman-teman bisa memahami dulu konsep dari wajah jam negosiasi itu sendiri. Jadi bukan cuma tahu namanya, tapi benar-benar paham maksud dan cara kerjanya. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas fase-fase dalam negosiasi. Karena dalam praktiknya, negosiasi itu punya tahapan, gak langsung jadi begitu saja. Dan yang terakhir, kami ingin menunjukkan bagaimana strategi negosiasi itu bisa diterapkan di dunia nyata. Jadi di sini nggak cuma bahas teori, tapi juga bagaimana konsep ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bisnis atau kerjasama. Selanjutnya, kita masuk ke definisi dari wajah jam negosiasi. Kalau dijelasin secara sederhana, wajah jam negosiasi itu adalah sebuah model yang menggambarkan proses negosiasi seperti pergerakan jarum jam. Kenapa diibaratkan seperti jam? Karena negosiasi itu sifatnya bergerak dan bisa berubah-ubah, nggak selalu diam di satu titik. Misalnya, di awal negosiasi bisa aja kita berada di posisi yang cukup keras atau kompetitif, karena masing-masing pihak masih fokus pada kepentingannya sendiri. Tapi sering berjalannya waktu, posisi itu bisa berubah menjadi lebih terbuka, lebih fleksibel, sampai akhirnya mengarah ke kerjasama atau solusi yang paling menguntungkan. Jadi intinya model ini membantu kita memahami bahwa negosiasi itu adalah proses yang dinamis dan bisa berkembang sesuai situasi. Kita masuk ke materi selanjutnya. Di bagian ini kita akan membahas tentang model wajah jam negosiasi atau clock face. Jadi model ini menggambarkan proses negosiasi itu seperti pergerakan jarum jam. Artinya negosiasi itu berjalan secara dinamis, tidak selalu di satu posisi saja. Awalnya negosiasi bisa dimulai dari pendekatan yang kompetitif, misalnya tawar-menawar yang cukup keras. Tapi seiring waktu, posisi itu bisa berubah menjadi lebih fleksibel, sampai akhirnya menuju ke solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dalam negosiasi. Yang pertama adalah kesadaran situasional. Ini berarti kita harus paham kondisi yang sedang terjadi, termasuk kepentingan kedua pihak dan dinamika dalam proses negosiasi. Yang kedua adalah keseimbangan kekuatan. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti alternatif yang dimiliki atau batna. Yang ketiga adalah kemampuan adaptasi strategi. Nah, ini penting banget, karena kita harus bisa menyesuaikan pendekatan, kapan kompetitif, kapan harus kolaboratif, sesuai dengan situasi yang berkembang. Oke, next, 9.2, definisi negosiasi kelas dunia. Negosiasi kelas dunia adalah proses komunikasi strategis antara dua pihak atau lebih yang bertujuan mencapai kesepakatan saling menguntungkan atau win-win solution melalui perencanaan, pengendalian emosi, dan penggunaan strategi yang tepat. Ciri utama dari negosiasi kelas dunia yaitu yang pertama, berbasis persiapan yang matang, di mana sebelum melakukan negosiasi ataupun melakukan presentasi kepada para pendengar, pada audiens, kita menyiapkan presentasi dengan matang seperti menyiapkan PPT ataupun materi. Nah, kemudian ada mengutamakan hubungan jangka panjang. Mengutamakan hubungan jangka panjang di sini yaitu memikirkan hubungan dengan klien ke depannya, tidak hanya memikirkan hubungan dengan klien pada saat itu ataupun pada saat negosiasi berlangsung saja. Kemudian, fokus pada nilai bukan sekedar harga, dan menggunakan strategi sesuai fase negosiasi. Oke, next, yaitu pengertian strategi negosiasi. Strategi negosiasi adalah pendekatan atau cara yang digunakan seseorang maupun kelompok untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan tujuan, situasi, serta hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak. Nah, kemudian model strategi negosiasi itu yang pertama ada strategi distributif atau kompetitif, yaitu fokus pada pembagian nilai, orientasinya menang kalah.
Ciri-cirinya orientasi menang kalah, yaitu fokus pada hasil akhir, cocok untuk negosiasi jangka pendek, dan sering digunakan saat sumber daya terbatas. Contohnya menawar harga barang di pasar atau menentukan harga jual beli. Yang kedua, ada strategi integratif atau kolaboratif. Strategi integratif berfokus pada menciptakan nilai bersama, sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat. Ciri-cirinya orientasi menang, mengutamakan kerjasama, fokus pada hubungan jangka panjang, mencari solusi kreatif yang menguntungkan bersama. Contoh, kerjasama bisnis antara dua perusahaan agar saling berkembang. Nah, variasi strategis negosiasi di antara kedua model tersebut, terdapat berbagai variasi strategi yang dapat dipilih sesuai kondisi, seperti yang pertama, kompromi, yaitu kedua pihak sama-sama mengurangi tuntutan. Yang kedua, akomodasi, salah satu pihak mengalami kekalahan demi hubungan baik. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu bersama-sama mencari solusi terbaik. Kemudian ada kompetisi, berusaha memperoleh hasil maksimal untuk diri sendiri. Dan cara memilih strategi yang tepat, yaitu pemilihan strategi harus dipertimbangkan. Yang pertama ada tujuan negosiasi, kedua nilai atau kepentingan yang diperebutkan, tiga hubungan jangka panjang, empat waktu yang tersedia, dan kekuatan masing-masing pihak. Selanjutnya kita masuk ke bagian fleksibilitas dan perubahan momentum. Di dunia nyata, negosiasi itu nggak selamanya berjalan lancar dan lurus-lurus aja loh. Kita juga nggak bisa cuman bawa satu rencana kaku dari awal sampai akhir. Kita harus siapin dulu nih beberapa plan pengganti untuk antisipasi. Karena posisi kita atau lawan bisa berubah sewaktu melakukan negosiasi. Nah, pemicu perubahan tersebut ada 3, yaitu yang pertama informasi baru, yang kedua tekanan waktu, dan yang ketiga sikap lawan. Disinilah model clock face itu berguna banget. Ibarat jam, kita bisa muter atau pindah strategi sesuai situasi di lapangan tanpa perlu bingung mau ke arah mana. Model ini ngebantu kita dalam 3 hal, yaitu yang pertama respon strategis, yang mana kita nggak cuma sekedar bereaksi secara emosional pas lawan berubah, tapi kita merespon pakai strategi yang udah kita siapin sebelumnya. Yang kedua, cegah konflik. Biar debatnya nggak makin panas, kita jadi punya perasaan nih untuk coba geser cara pendekatan kita. Yang ketiga, lihat konteks hubungan. Kita bisa bedain strategi mana yang cocok untuk kerjasama jangka pendek atau sebaliknya, strategi mana yang cocok untuk kerjasama jangka panjang. Pada intinya, clock face itu kunci buat nyeimbangin antara struktur dan fleksibilitas supaya proses negosiasi tetap berjalan dengan efektif. Selanjutnya, kita masuk ke materi fase-fase negosiasi. Yang pertama, jam 1 sampai jam 6, atau fase tawar-menawar keras. Pada tahap ini, kedua pihak biasanya memulai dengan penawaran yang sangat rendah atau sangat tinggi untuk menunjukkan posisi mereka. Fokusnya adalah untuk mencoba mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Contohnya, ketika perusahaan A memulai dengan harga yang sangat tinggi, lalu perusahaan B membalas dengan harga yang sangat rendah. Yang kedua, jam 6 sampai jam 7. Atau fase pertukaran konsesi. Setelah kedua pihak saling keras di awal, mereka mulai sedikit mengalah. Mereka menurunkan atau menyesuaikan penawaran sebagai tanda bahwa mereka bersedia untuk bekerja sama. Yang ketiga, jam 8 atau fase win-win. Di tahap ini, pembicaraan mulai mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang dibahas gak cuma uang, tapi juga manfaat lain yang bisa membuat hasilnya lebih baik untuk semua. Yang keempat, jam 9 sampai jam 10 atau fase kolaborasi dan kemitraan. Negosiasi masuk ke tahap yang lebih dalam. Kedua belah pihak mulai memecahkan masalah bersama dan mulai membangun rencana hubungan jangka panjang. Selanjutnya adalah bagian akhir dari fase negosiasi. Nah, pada jam 10 sampai 12, negosiasi sudah masuk ke tahap hubungan strategis. Artinya, kedua pihak sudah punya hubungan yang lebih matang dan terbuka. Kerjasamanya juga nggak cuma jangka pendek, tapi sudah mengarah ke kemitraan jangka panjang, sehingga nilai yang dihasilkan bisa lebih maksimal untuk kedua belah pihak. Nah, namun, negosiasi itu juga bisa kembali ke jam 1, kalau kesepakatan tidak tercapai, artinya proses kembali ke tahap awal seperti barter. Dalam kondisi ini, pendekatannya jadi lebih kompetitif, kekuatan cenderung tidak seimbang, dan kerjasamanya juga jadi kurang terbentuk. Jadi, dari sini bisa kita lihat bahwa negosiasi itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik, tapi juga bisa mundur tergantung bagaimana proses itu dijalankan. Selanjutnya masuk ke penerapan strategi negosiasi. Nah, bagian ini lebih ke bagaimana kita menerapkan strategi dalam proses negosiasi.
Hal pertama yang penting adalah mengetahui posisi kita ada di fase mana dalam clock phase negosiasi. Dari situ, kita bisa menyesuaikan strategi dengan kondisi yang sedang berlangsung. Selain itu, kita juga perlu punya kesadaran situasional. Jadi, kita paham situasi, posisi kita, dan juga bagaimana kondisi lawan negosiasi. Dengan begitu, kita bisa menentukan pendekatan yang paling tepat. Intinya, strategi negosiasi itu harus fleksibel. Tidak bisa hanya menggunakan satu cara saja, tapi perlu disesuaikan dengan situasi supaya hasilnya jadi lebih efektif dan menguntungkan kedua pihak. Penerapan strategi negosiasi. Fokus pada penciptaan nilai bersama. Dalam negosiasi, tujuan utama bukan memenangkan kepentingan pribadi, melainkan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini disebut negosiasi integratif, di mana kedua pihak bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing tanpa merugikan pihak lain. Mempertimbangkan resiko keberlanjutan. Setiap kesepakatan harus dianalisis dari sisi resiko dan dampak jangka panjang. Ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi tetap relevan, aman, dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Fleksibel dan adaptif dalam negosiasi. Proses negosiasi bersifat dinamis, sehingga strategi yang digunakan harus fleksibel. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi kebutuhan atau respon pihak lain sangat penting agar negosiasi tetap berjalan efektif dan mencapai hasil terbaik. Nah, teman-teman, di bagian ini aku bakal bahas tadi kasus tentang kerjasama antara PT Teknologi Cerdas dan PT Distribusi Global. Jadi gini nih teman-teman, PT Teknologi Cerdas itu adalah startup yang fokus di AI logistik. Mereka punya teknologi yang udah keren, tapi masih butuh akses nih buat masuk ke pasar global. Nah, di sisi lain ada PT Distribusi Global yang udah punya jaringan distribusi internasional yang udah luas banget nih teman-teman. Kalau dilihat sekilas, sebenarnya mereka ini cocok banget buat kerjasama. Tapi di awal negosiasi ternyata mereka pakai pendekatan win-loss nih teman-teman. Yang artinya masing-masing perusahaan cuma fokus ke keuntungan sendiri. Jadi ya wajar aja gak sih kalau suasananya jadi agak tegang karena dua-duanya sama-sama nahan posisi nih teman-teman. Nah, kalau diterusin kayak gitu, kemungkinan besar kerjasamanya bakal susah berkembang nih. Tapi di tengah proses itu mereka mulai sadar nih kalau sebenarnya mereka itu bisa saling melengkapi, bukan saling bersaing. Nah, dari situlah mulai terjadi perubahan cara berpikir. PT Teknologi Cerdas sadar nih kalau mereka butuh akses pasar global yang kebetulan dimiliki sama PT Distribusi Global. Sebaliknya, PT Distribusi Global juga butuh teknologi AI biar operasionalnya mereka itu lebih efisien dan tetap kompetitif. Nah, akhirnya mereka beralih ke pendekatan win-win. Jadi bukan lagi mikirin gue untung lo rugi, tapi gimana caranya dua-duanya bisa sama-sama dapat manfaat. Nah, pas udah pakai pendekatan ini nih, negosiasinya jadi lebih santai, lebih terbuka, dan fokus ke solusi bareng. Nah, hasilnya, kerjasama yang terbentuk bukan cuma saling menguntungkan aja, tapi juga bisa jadi hubungan jangka panjang. Nah, jadi intinya dari studi kasus ini kita bisa lihat nih, kalau negosiasi yang kolaboratif itu jauh lebih efektif dibanding yang terlalu kompetitif, apalagi kalau tujuannya buat kerjasama jangka panjang. Nah, ini udah bagian terakhir nih, kesimpulan. Nah, baik dari pembahasan yang sudah kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa model wajah jam negosiasi atau clock face menunjukkan bahwa negosiasi itu bukan proses yang kaku dan lurus, tetapi dinamis dan terus berubah. Artinya, dalam proses negosiasi, posisi dan strategi kita bisa berubah tergantung situasi, informasi baru, tekanan waktu, bahkan sikap dari pihak lawan. Model ini membantu kita sebagai negosiator untuk lebih fleksibel, kapan harus bersikap kompetitif, dan kapan harus beralih ke pendekatan yang lebih kolaboratif. Dengan pendekatan ini, kita bisa membaca momentum dengan lebih tepat, mengelola konflik sebelum menjadi besar, serta menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Nah, jadi secara keseluruhan model ini memberikan kerangka yang kuat agar kita bisa mencapai kesepakatan yang tidak hanya efektif, tapi juga adaptif, strategis, dan berkelanjutan.